Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijau, selamat datang di Green Talk, program yang membahas ide dan aksi nyata untuk menjaga bumi. Jadi kali ini kita akan berbincang dengan sosok inspiratif kita, yaitu Dr. Putri Miranda Panjaitan, peneliti muda yang telah memperoleh banyak prestasi di bidang lingkungan dan teknologi. Jadi beliau ini adalah penerima Green Innovator Award 2024 sekaligus pendiri Eco Young Lab. Jadi selamat datang pada Dr. Putri, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya di sini. Senang bisa berbagi semangat inovasi kepada sobat hijau semuanya. Senang banget dengarnya. Jadi dunia kini telah menghadapi tantangan besar ya dok ya, seperti perubahan iklim, krisis energi dan polusi. Jadi hari ini kita akan membahas generasi muda agar bisa ikut berkontribusi melalui teknologi ramah lingkungan. Oke, mari kita bahas. Jadi banyak anak muda yang peduli tentang isu lingkungan, tapi seringkali bingung harus mulai dari mana. Jadi kayak menurut dokter nih ya, apa langkah awal yang harus dilakukan oleh anak muda untuk memulai ini? Nah, buat anak muda yang peduli tentang lingkungan itu, mereka bisa memulainya dari hal-hal kecil nih. Misalnya seperti hemat listrik, atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, atau menanam tanaman-tanaman hijau di sekitar lingkungan mereka. Nah, nantinya kebiasaan-kebiasaan kecil ini akan menimbulkan kesadaran. Saat kesadaran ini berkembang, muncullah ide-ide inovasi untuk menciptakan alat-alat seperti aplikasi pengelolaan sampah atau menciptakan alat hemat air, seperti itu. Jadi, kepada pemuda yang ingin dan peduli terhadap lingkungan, mereka bisa mulainya dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Luar biasa. Jadi dok, apa inovasi Anda agar bisa terdorong pada bidang lingkungan ini? Coba bisa diceritakan? Nah, jadi motivasi saya itu sederhana. Saya ingin generasi mendatang di bumi ini hidup bersih dan sehat. Nah, saat saya menerima Green Innovator Award tahun 2024 atas proyek pengelolaan limbah cair bertenaga surya, saya menyadari bahwa inovasi itu tidak hanya tentang teknologi, tapi juga tanggung jawab moral. Nah, sains menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan lingkungan yang sekarang. Jadi mungkin menurut dokter apa tantangan terbesar bagi anak muda dalam berinovasi? Tantangan terbesarnya yaitu konsisten dan dukungan. Jadi banyak ide-ide yang harus berkembang karena banyak ide-ide yang tidak bisa berkembang karena minimnya dukungan atau pendampingan dan fasilitas dari sekitarnya. Selain itu, sebagian orang masih menganggap bahwa inovasi lingkungan itu rumit. Padahal banyak solusi hijau yang bisa lahir dari ide sederhana jika dikerjakan dengan tekun. Itu jika dikerjakan dengan konsisten, jika ada dukungan dari lingkungan-lingkungan. Jadi kira-kira nih ya dok, ada nggak sih peluangnya untuk generasi muda? Tentu saja dunia sedang bergerak menuju green economy atau ekonomi berkelanjutan. Nah, selama 1 dekade ke depan ini akan ada banyak peluang kerja untuk di bidang lingkungan ini. Nah, mahasiswa bisa menjadi pionir, peneliti, bahkan edukator di bidang lingkungan. Ini waktu yang tepat untuk mahasiswa bisa berkontribusi di sini. Jadi sebagai penutup ya dok, kira-kira ada nggak sih pesan untuk generasi muda di Indonesia ini? Nah, ada nih. Jadi buat generasi muda di Indonesia, kalian itu jangan takut gagal. Karena bumi itu tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menuntut aksi nyata. Jangan takut gagal, mulailah dari hal-hal sederhana. Karena seorang inovator besar juga itu bisa berhasil dari kebiasaan-kebiasaan sederhana itu. Luar biasa ya guys ya. Jadi dari perbincangan ini kita belajar bahwa inovasi hijau itu dimulai dari hal kecil namun berdampak besar sekali. Jadi terima kasih kepada Dr. Putri Miranda Panjaitan atas waktu dan inspirasinya. Semoga semangat inovasi hijau Anda dapat menyebar ke seluruh generasi muda di Indonesia. Baik, terima kasih kembali. Mari kita bersama-sama mewujudkan generasi hijau karena bumi tidak akan berubah tanpa adanya aksi nyata dari kita semua. Oke, Sobat Hijau, jadi sampai sini saja Green Talk hari ini. Untuk kita semua, jadilah bagian dari solusi dan bukan hanya penonton. Jadi mungkin cukup sekian.
perbincangan kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.